Sidoarjo. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran jenengan pada pagi hari ini. Saya doakan semoga yang hadir di pagi hari ini rezekinya lancar, selalu diberikan kesehatan, dan yang terpenting ditambahkan ilmunya. Pada kesempatan pagi ini saya akan berkesempatan menyampaikan tentang materi disiplin positif yang saya terima pada saat pendidikan guru penggerak. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita, yaitu agama Islam. Langsung saja saya mulai. Sebelum saya diseminasikan tentang materi budaya positif, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Itu. Terima kasih kepada Bapak Fuad. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Kami segenap pimpinan guru Sivitas Akademika SMA Islam Sidoarjo. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Baginda Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Bapak Ibu, ini adalah salah satu materi yang ada di Gunung dan itu diseminasi budaya positif, yang mana salah satu program pemerintah sekarang meskipun banyak dikritisi, tapi memang negeri sekarang ingin menggerakkan guru dengan programnya yaitu guru penggerak. Ada plus ada minusnya. Plusnya ya banyak upgrade guru, tapi hakikatnya upgrade guru itu wajib bagi jenengan upgrade guru. Bagaimana jenengan ngajari arek-arek mumpung arek-arek belajar dan sampean diri gak belajar. Guru itu harus guru diri ngajari anak-anak juga harus upgrade diri. Saya teringat Imam Nawawi. Imam Nawawi itu salah satu kota di Syam. Syam itu sekarang Syria sama Lebanon. Imam Nawawi itu salah satu penggemar buku yang sangat banyak. Dalam hidupnya Imam Nawawi itu termasuk ulama uluzah. Ada kitab itu namanya ulama uluzah. Ulama-ulama yang bukan semua. Salah satu Imam Nawawi. Untuk mari Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu karyanya sekitar 400-an. Ada karyanya yang sangat terkenal namanya ini yang Ibnu Taimiyah Al-Fatawa. Karyanya Imam Ibnu Taimiyah. Itu satu kitab. Jilid 36. Saking kitabnya ada 400-an. Kitab jilid itu 36. Saya pernah tanya harganya 2018 itu 3.000
kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fuad, saya ucapkan atas pengarahannya yang telah diberikan kepada kami. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan budaya positif yang arahnya nanti budaya positif ini bisa dikembangkan di lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya di kelas, tapi juga di lingkungan sekolah. Langsung saja. Langsung saja saya diseminasikan terkait dengan budaya positif untuk lingkungan SMA Islam Sidoarjo. Ada 7 poin yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Jadi pemikiran kita yang lama itu nanti supaya berubah menjadi yang baru itu bagaimana. Kemudian yang kedua itu tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku. Poin yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Poin yang kelima ada posisi kontrol. Dan posisi keenam ada keyakinan kelas. Kemudian yang paling penting ini di segitiga restitusi. Nah, pada saat pembelajaran yang berkaitan erat itu adalah guru dan murid. Jelas nama badan. Ketika budaya itu ingin kita kembangkan di lingkungan sekolah, maka yang sebagai contoh sinten, murid atau guru? Guru. Sesuai dengan semboyannya Ki Hajar Dewantara, tuturi handayani. Artinya apa Bapak Ibu? Ing ngarsa sing tuladha, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Yang salah satunya di dalam semboyan tersebut bahwa guru itu menjadi suri tauladan bagi murid. Apa yang dilakukan guru yaitu nanti akan ditiru oleh murid. Kalau gurunya datang terlambat, maka siswanya juga datang terlambat. Terus kenapa baca? Lepas nanti kalau gurunya diberikan tugas tidak mengerjakan, maka murid juga akan meniru. Ketika diberikan tugas tidak akan dikerjakan. Jadi apa yang dilakukan oleh murid itu dicontoh dari bapak ibu guru. Langsung malon. Nah, ini perubahan paradigma belajar di kurikulum Merdeka. Ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau pada saat pembelajaran kita memberikan stimulus, misalnya siapa yang ulangannya nanti paling baik akan saya beri reward. Apa responnya siswa? Senang. Dia akan berlomba-lomba untuk ulang. Begitu. Jadi ada stimulus maka ada respon. Nah, di paradigma belajar yang baru itu tidak seperti itu, tapi kita melakukan pendekatan teori kontrol. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita tidak memberikan reward atau hukuman, maka si murid itu bisa mengontrol dirinya untuk bisa belajar. Jadi ini meskipun saya tidak memberikan reward, si murid saya mau belajar agar nilai saya baik. Saya tidak perlu reward, tidak perlu penghargaan, tidak perlu hukuman. Yang penting nilai saya lebih baik dari teman-teman saya. Jadi dia berusaha bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa ada unsur eksplisit. Nah, ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Stephen R. Covey,
bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Misalkan, jenengan saya kasih uang 10.000, 50.000 misalnya. Pak Budi, sama mau uang 50.000? Coba rebut uang 50.000 itu dari tangannya Bu Viva. Apa yang dilakukan Bu Viva? Apa diberikan langsung? Tidak. Apa yang dilakukan Bu Viva? Memperkuat genggamannya supaya uang tersebut tidak diambil sama Pak Budi. Nah, maka yang menentukan kontrol menguatkan genggaman tangan ini siapa? Bu Viva. Bu Vivi. Nah, itulah yang disebut dengan teori kontrol. Apa yang ingin jenengan kerjakan itu intinya adalah bermula dari kontrol jenengan sendiri. Jenengan mau maju, jenengan yang kontrol. Jenengan tidak mau maju, juga jenengan yang kontrol. Jadi tergantung pada jenengan sendiri. Oke. Langsung di poin yang kedua, ini terkait disiplin. Nah, ketika jenengan mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang disiplin? Tepat waktu, tidak melanggar peraturan, apalagi disiplin, melaksanakan sesuai aturan. Melaksanakan sesuai aturan, berarti di sini ada aturan, tata tertib. Nah, kalau positif berarti ini adalah sesuatu hal yang bernilai kebajikan, bernilai positif. Seperti apa Bapak Ibu? Datang tidak terlambat. Datang tidak terlambat. Apalagi mematuhi aturan. Betul. Itu termasuk disiplin positif. Oke. Jadi disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka dapat berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang terpenting memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa motivasi intrinsik Bapak Ibu? Motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik dari luar. Jadi kalau ekstrinsik, supaya saya tidak dihukum, maka saya tidak boleh datang terlambat. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik ini muncul sendiri. Biar saya tidak terlambat, maka saya harus datang lebih pagi. Saya harus berangkat lebih pagi. Itu motivasi intrinsik. Nah, kalau disiplin positif ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, terutama di dalam kelas. Insya Allah sekolah kita menjadi sekolah yang berkarakter P5 Bapak Ibu. Oke. Nah, ini menurut Diana Bosen dalam bukunya menyatakan bahwa ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, saya datang lebih pagi, murid datang lebih pagi. Motivasinya untuk apa Bapak Ibu? Menghindari hukuman. Supaya tidak dihukum sama guru BK, maka saya harus berangkat pagi. Itu termasuk motivasi yang pertama. Nah, ini motivasi yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi karena takut dihukum, maka dia akan berbuat lebih pagi, datang lebih pagi, seperti itu. Yang kedua,
Nah, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan, reward atau penghargaan dari orang lain. Ini yang seperti saya contohkan saat ulangan tadi. Nah, ini masih juga bersifat eksternal, artinya ada reward, ada penghargaan, itu berarti eksternal. Betul ya? Oke, saya lanjutkan. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini masuk ke dalam motivasi yang bersifat internal atau intrinsik. Artinya apa? Mereka melakukan perbuatan itu berdasarkan keyakinan atau kepercayaan yang dia yakini. Saya nggak ingin terlambat lagi karena saya ingin menjadi murid teladan. Nah, itu masuk di sini. Oke. Intrinsik, jadi bukan bersifat eksternal. Nah, langsung saja masuk di poin keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia yang paling utama apa, Bapak Ibu? Yang paling tenaga ya, bertahan hidup, itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, ingin berkuasa. Benar nggak? Jadi ingin berkuasa nggak? Iya, itu sifat dasar manusia. Saya ingin menguasai kelas ini. Pastikan menjadi kekuasaan saya. Nah, itu. Wanita tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu ingin diberikan kasih sayang dan merasa diterima oleh orang lain. Oke. Yang keempat, kebutuhan bersenang-senang atau kesenangan. Dan yang kelima, ini biasanya ya, manusia itu tidak ingin dikekang. Dia menginginkan yang namanya kebebasan. Semakin dikekang, semakin memberontak. Maka ini adalah sifat dasar manusia yang menginginkan kebebasan. Baik, untuk memperdalam lagi tentang kebutuhan dasar manusia, mari kita nonton bersama videonya, jangan resapi. Oke? Kebutuhan dasar manusia. Nah, kita lihat bersama. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal.
Amerika Serikat menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar sedih dan kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan perkembangan dengan judul kebajikan atau dalam doa. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menangani. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan yang terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka belajar dengan baik sehingga mereka akan sekolah setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kekuatannya. Karena setiap murid adalah uang, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar biasanya mereka belajar gurunya. Mereka juga suka belajar. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan
diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyerahkan kendali mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang berarti. Pembelajaran dengan metode yang berbeda menarik juga akan murid tentang bahasa ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan dan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah motivasi. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Rasa menginginkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan kemasangan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa peduli. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal yang tidak berbeda dan tidak merasa dikontrol sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap proaktif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang justru mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku kebutuhan murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak, ibu hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik, yang
melalui pelatihan dasar ilmu kita dengan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi penjelasan secara gamblang ya, bahwa setiap murid itu unik, memiliki potensi yang unik, berbeda-beda. Maka kita sebagai guru kita harus mengetahui kebutuhan dasar mereka. Supaya apa? Tadi seperti kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau anak-anak suka main HP, main game, maka kita ubah pembelajaran kita ubah dengan permainan game. Jadi misalnya Pak Hendan, guru PAI, supaya anak-anak tidak bosan, maka kita bentuk pelajaran PAI itu melalui permainan games. Jadi seperti itu. Itu mungkin mereka lebih fokus, lebih senang untuk belajar PAI. Selanjutnya yaitu tentang pembentukan keyakinan kelas. Ini hampir sama Bapak Ibu ketika membuat kontrak belajar dengan siswa, dengan murid di awal tahun ajaran baru. Nah, keyakinan kelas ini adalah peraturan yang disepakati bersama oleh satu kelas tentang nilai-nilai kebajikan yang akan disepakati. Jadi misalnya jangan membuang sampah sembarangan supaya kelasnya bersih. Nah, itu contoh satu nilai kebajikan yang mungkin nanti akan disepakati oleh anak-anak. Ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas ini dibentuk secara bersama-sama dengan guru, kemudian disepakati. Biasanya ini supaya syah mereka itu memberikan tanda tangannya bahwa mereka satu kelas dan satu kelas itu sepakat menyetujui keyakinan kelas ini. Kemudian bersedia mereka seluruh warga kelas bersedia untuk mengkaji ulang apakah keyakinan kelas yang sudah mereka buat itu perlu dikaji, bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, itu. Kemudian setelah dibuat itu nanti biasanya akan ditempel di depan kelas supaya terlihat oleh seluruh warga kelas. Ya, ini saya kasih contoh pernyataan keyakinan kelas tentang disiplin positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, karena kita tahu anak-anak itu kalau habis jajan pasti plastiknya dibuang di kelas. Nah, kemudian karena ini masih ada kalimat jangan, maka ini adalah bentuk pernyataan negatif. Maka kata jangan itu kita rubah. Maka pernyataan positifnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu. Yang kedua, misalnya saya kasih contoh, dilarang main game saat pelajaran. Di situ ada kata dilarang, ini negatif. Maka kita rubah menjadi pernyataan positif, menjadi gunakanlah gadget secara bijak. Jadi pada saat pelajaran gadgetnya bisa disimpan. Itu contoh kalimat positif. Jadi kita sebagai guru kalau bisa mencontohkan kata-kata yang positif, jangan sampai yang negatif. Baik, langsung ke poin ke-6 tentang restitusi. Restitusi ini ketika kita sedang menghadapi permasalahan Bapak Ibu. Ya, nah di sini peran kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada posisi sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah,
Yang ketiga, Bapak Ibu guru juga bisa memposisikan sebagai teman kepada muridnya. Kemudian ada posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu untuk saat ini sedang memposisikan dirinya sebagai apa ke murid-muridnya? Sebagai teman? Ada yang sebagai penggugur? Kalau siswa terlambat, biasanya Bapak Ibu menanganinya dengan apa? Menghukum. Berarti Pak Anda memposisikan dirinya sebagai penghukum. Benar? Oke. Ada yang memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah? Oh, hakim lah, ada. Masuk ke kata motivasi berarti. Ya, posisi teman banyak ya. Jadi guru memposisikan diri sebagai teman untuk murid-muridnya. Sampai-sampai kalau ketemu di jalan manggilnya tidak Pak Bu, tapi weh. Ya, saking temannya. Nah, apakah sisi yang kita perankan pada saat ini sudah benar Bapak Ibu? Nah, marilah kita tonton video ini. Ya, saya tampilkan lagi, jangan pahami apakah peran saya yang selama ini saya lakukan itu sudah benar atau betul. Oke. Saya tampilkan, jangan cermati. Insya Allah setelah mencermati video ini, jangan pasti akan berubah. Maka cermati. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Glosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini saya Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? bocor. Alasan kamu apa lagi? Terbalik doang. Kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab punya. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sekarang lapangan basket. Nggak boleh makan. Gimana bisa ini? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur keras. Sangat cepat keras. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, kasusnya masih sama, cuman ini posisi guru sebagai teman. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seperti Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Yes, ini lebih jadi teman daripada pemimpin. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah ya. Yang dibahas ini posisi guru begini. Mantap. Oke, yang keempat ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 masih istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, semoga dipahami di 5 posisi kontrol guru. Terkait dengan 5 posisi tersebut, yang paling baik dampaknya yaitu posisi manajer. Kenapa? Dengan posisi manajer, anak bisa menjadi lebih mandiri. Yang terpenting adalah unsur motivasi intrinsiknya itu bisa lebih terbangun. Ya, kalau yang posisi penghukum tadi dampaknya itu lebih negatif. Jadi anak itu nanti akan menjadi pendendam, dendam sama jenengan semua. Jadi mulai sekarang coba kita praktikkan pelan-pelan posisi kita sebagai guru yang berperan menjadi manajer. Oke. Next, materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini sama Bapak Ibu, ini adalah langkah kita untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa. Jadi ada yang pertama itu langkahnya menstabilkan identitas permasalahan, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibentuk sebelumnya. Untuk lebih memahami lagi, ini saya tayangkan video tentang segitiga restitusi.
disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap saya. Siapa? Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya mentah-mentah. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membantu. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa sabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama,
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Tapi saya kelihatan. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teknik kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dan memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah tadi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang mungkin bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan murid dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi,
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka pasal hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah selesai ya menontonnya. Dari segitiga restitusi ini ilmu apa yang jenengan dapatkan? Jadi dari Baik, Bu Vivi, silakan dikeluarkan pendapatnya. terima kasih untuk Bu Aas dari penyampaian materi yang menurut saya mendobrak pemikiran lama gitu ya. Ya, contohnya saja dari beberapa kasus selama saya baru di sini itu kan bertindak sebagai penghukum. Nah ternyata semakin kesini itu anak-anak itu semakin tebal dengan hukuman, dan saya rasa melihat saya itu juga enak gitu. Berarti menandakan bahwa bertindak sebagai penghukum ini tidak merupakan suatu tindakan yang tidak idealis gitu ya. Beberapa kali sempat saya mikir, ini apa saya yang salah atau saya harusnya bagaimana? Itu ternyata terjawab di sini semua begitu. Ya, jadi Bu Vivi yang sebelumnya berperan sebagai penghukum murid, nah mungkin sekarang bisa berubah menjadi Manajer. seorang manajer. Supaya apa? Dampak positif kepada anak-anak itu terlihat. Jadi bukan menjadikan siswa itu pendendam, tapi kalau bisa dari segitiga restitusi ini yang diharapkan murid dapat mencari solusi sendiri untuk kesalahan yang sudah diperbuat, dan kedepannya murid tersebut akan memperbaiki kesalahannya. Jadi dampak positif yang diakibatkan dari segitiga restitusi ini, siswa dapat lebih bertanggung jawab serta mandiri, dan yang lebih penting adalah dia mau mengakui kesalahannya. Baik, terima kasih Bu Vivi. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Nggih, monggo Pak Imam. Berdiri Pak Imam. Nggih. Jadi gini Bu, waktu saya sebagai guru di sini, saya sudah beberapa kali menerapkan posisi kontrol sebagai posisi yang penghukum dan juga posisi teman. Nah, yang saya terapkan ini di murid-murid saya ternyata tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, akhirnya secara tidak mungkin saya di luar kontrol saya, akhirnya saya memposisikan sebagai manajer. Ini sudah terbukti di kelas saya sendiri. Yang awalnya setiap siswa yang melanggar peraturan itu saya hukum, itu di kemudian hari itu mengulanginya lagi. Tetapi untuk posisi manajer, akhirnya kan saya mendekati secara personal, menanyakan kesalahannya itu di mana, terus kebutuhan apa yang kamu butuhkan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, untuk itu sebagai posisi manajer ini akhirnya saya berhasil mengontrol anak yang setiap harinya terlambat, di kemudian hari menjadi tidak terlambat lagi. Nah, untuk sekarang akhirnya saya juga tahu posisi yang paling tepat itu di posisi manajer, meskipun menurut saya agak lebih susah, tapi emang itu benar-benar pas buat murid yang zaman sekarang. Gitu, sesuai perkembangan zaman. Ya, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk Pak Imam. Ada
lagi Bapak Ibu yang mau berefleksi? Pak Hamdan, kita akan refleksikan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi pemahaman Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif, apa yang nanti akan kita terapkan di lingkungan sekolah. Mari kita refleksikan bersama-sama. Tadi sudah ada Bu Vivi dan Pak Imam, mungkin sekarang ada Pak Hamdan. Refleksikan Pak Hamdan. Silakan kita refleksi bersama-sama. Dimulai dari Pak Hamdan. Setelah saya mengetahui materi tentang restitusi, saya paham bahwa dalam mengatasi permasalahan murid sebaiknya guru berperan sebagai posisi manajer dan bukan sebagai posisi pendukung. Setelah saya mengetahui materi tentang segitiga restitusi, saya paham bahwa dalam mengatasi permasalahan langkah-langkah yang harus saya lakukan adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang nomor tiga, menanyakan keyakinan. Itu yang dapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, teriak untuk. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Kita refleksi terkait dengan keseluruhan materi, mulai dari awal ya, peran 5 kontrol, peran guru, segitiga restitusi, dan kemudian yang pertama tadi di awal-awal adalah perubahan paradigma. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Tes. Barangkali ada yang mau menambahkan lagi untuk refleksi kita hari ini. Bu Dini. Setelah saya mempelajari dari semua yang diterangkan oleh Bu Aas, nah berarti guru itu di sekolah berperan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman. Karena dengan kita menjadi guru di posisi manajer, kita lebih mengetahui karakter dari anak-anak didik kita selama berada di sekolah. Dan kita juga bisa mengontrol anak-anak dengan lebih mendalami karakter dari mereka masing-masing tersebut. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Pemahaman materi yang saya sampaikan hari ini berarti sudah tersampaikan dengan baik. Untuk kedepannya, saya berharap disiplin positif ini bisa kita terapkan di SMA Islam Sidoarjo. Mudah-mudahan budaya positif ini tidak hanya bisa kita kembangkan di dalam kelas, tapi di seluruh warga sekolah. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Saya akhiri pertemuan diseminasi disiplin positif hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran fisika pada hari ini. Ya, sebelum kita melakukan pelajaran, saya ingin membimbing kalian untuk membuat keyakinan kelas tentang disiplin positif. Ada yang tahu apa keyakinan kelas?
Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan. Keyakinan kelas itu biasanya yang kita sudah lakukan yaitu membuat kesepakatan bersama tentang kegiatan di kelas. Apa yang disepakati yaitu tentang perilaku positif yang nanti harus disepakati satu kelas. Oke, hebat. Keyakinan kelas itu bisa diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan. Tahu nilai-nilai kebajikan? Apa? Contohnya? Nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, definisi yang kedua, keyakinan kelas itu merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di kelas atau di sekolah. Itu ya. Next. Oke. Nah, adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas itu nanti kalian saya persilakan untuk mencurahkan pendapat unek-unek apa yang mau disampaikan tentang peraturan di dalam kelas ini. Itu ya. Yang kedua, semuanya nanti akan mencatat masukan-masukan dari teman-temannya, kemudian ditulis di kertas besar atau di poster ya. Ini nanti Bu As akan menggunakan media Mentimeter. Jadi kalian pendapatnya nanti dicurahkan melalui Mentimeter, kita lihat hasilnya bersama. Gitu ya. Yang ketiga, setelah semuanya nanti pendapatnya masuk, nah kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Oke, saya lanjutkan. Untuk prosedur berikutnya adalah kalian bertugas meninjau ulang kembali apa yang sudah disampaikan tadi untuk dijadikan sebuah keyakinan atau kesepakatan ke kelas. Ini akan saya bagikan melalui menti. Apa yang nanti kalian tulis di situ? Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Ada yang buang sampah sembarangan? Tapi. Oke. Atau yang kedua, dilarang makan dan minum saat pelajaran di kelas. Siapa yang suka makan dan minum? Nanti kita sepakati naik pelajaran boleh nggak makan dan minum di kelas? Atau contoh yang lainnya, nanti silakan digunakan pendapatnya. Gitu ya. Oke, langsung saja saya bagikan linknya. Silakan diisi di situ. Sudah. Saya buka dulu linknya. Oke, linknya sudah diterima. Silakan diketik apa pendapat yang ingin kamu sampaikan untuk satu kelas ini. Satu saja respon. Oke, dimulai dari sekarang. Makan kembali Ya boleh. kan silakan ada di mau sekalian tapi mau masuk. Silakan submit ya, di submit. Tidak boleh main game. Aduh, kalah main game. Tidak boleh berbicara. Ayo, yang lain silakan langsung di submit. Itu baru ada 7 pendapat. Ayo mancing. Silakan di submit. Boleh sama boleh berbeda pendapatnya. Tidak boleh beda. Misalnya dilarang tidur saat pelajaran. Ngopi. Ika ya Pak. Tidak boleh bapak-bapak. Oh, bapak-bapak.
Ayo silakan begini. Boleh sama, boleh berbeda pendapatnya. Ayo berapa itu? Semua di sini? Sudah? Ada yang belum? Apa? Stoknya apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Ini, oke, saya gambarkan di sini. Yang tulisannya paling besar berarti itu adalah yang pendapatnya paling banyak. Ya, piket sesuai jadwal. Berarti ini pendapatnya yang paling banyak. Oke. Nah, dari ini kan banyak. Kita kelompokkan dulu ya. Kita kelompokkan dulu. Oke, ya. Saya jelaskan di sini pendapatnya sudah masuk semua ya. Yang tulisannya paling besar ini adalah yang pendapatnya paling banyak. Semakin banyak yang berpendapat sama, maka tulisannya akan semakin besar. Oke, dari beberapa pendapat ini kita kelompokkan ya. Misal, tidak boleh berbicara, tidak boleh berok-berok. Berarti ini sama kan? Ini satu ya, tidak boleh berbicara saat pelajaran, tidak boleh main game, tidak boleh main bola. Ini sama ya. Intinya tidak boleh bermain saat pelajaran di kelas. Dilarang membuat ricuh. Berarti sama ini masuk. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ojo buang tisu sembarangan. Nah ini berarti tidak boleh membuang sampah. Kemudian tidak boleh main game, sama dengan ini. Piket. Nah dari beberapa pendapat ini, mari kalian kelompokkan dan pilih 4 saja. Mana yang akan disepakati oleh satu kelas. Ini otomatis ya, yang paling besar ya. Piket sesuai jadwal. 1. Yang kedua, tidak boleh main game saat pelajaran. 2 ya. 3. Ojo buang tisu sembarangan. Satu lagi. Ini sama. Stop yang parek sama. Buang sampah di tempat sama. Perok-perok sama ini. Oke. Satu lagi. Apa? 1 tadi piket sesuai jadwal. 2 apa tadi? 2 tidak boleh main game. 3 jangan atau dilarang buang sampah sembarangan. Mana tadi? Nah ini dilarang buang itu. Oh iya. Satu lagi yang diambil apa? Itu. Nah, sama. Diambil berarti tidak boleh berbicara saat sedang pelajaran. Berarti ada 4 ya. Disepakati ini? Ya. Oke, silakan ditulis Mbak di PPT. Kau jangan buat sembarangan. Hanya 1. Oke, jadi sudah ya, kita ambil 4 kesepakatan disiplin positif yang akan disepakati oleh seluruh murid warga kelas 12-2. Apa tadi yang pertama? Piket sesuai jadwal. Yang kedua, dilarang berbicara saat pelajaran. 3,
negatif, jadi ada kata dilarang, ada kata jangan, itu termasuk kata negatif. Mari kita ubah kata negatif tersebut menjadi kata positif. Ya, oke. Misal dilarang membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi kalimat positif apa? Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, dilarang berbicara saat pelajaran, diganti apa kalimat positifnya? Memperhatikan pelajaran. Ya, Daryl? Memperhatikan pelajaran. Perhatikan saat pelajaran berlangsung. Oke, yang terakhir, jangan bermain game saat pelajaran. Kalimat positifnya diganti apa? Fokus pelajaran dengan tidak bermain game. Oke? Sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke. Terima kasih. Jadi ini nanti kesepakatan yang harus diyakini oleh kelas 12-2, kemudian dilaksanakan saat pembelajaran mapel apapun. Ya, ini nanti akan saya buat cetak dalam bentuk poster dan akan ditempel di dinding agar bisa dilihat oleh semua warga kelas 12. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau memberi masukan? Tidak ada ya. Jadi keyakinan kelas yang pertama apa? Scan sesuai jadwal. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, perhatikan pelajaran saat berlangsung. Yang terakhir, mainkan gadget saat pelajaran. Baik, semoga disiplin positif yang sudah kalian sepakati ini bisa dilaksanakan sampai nanti. Ya, baik, terima kasih untuk pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas pada hari ini sudah berlangsung lancar. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.